Terima kasih ya karena sudah datang hari ini. Jadi boleh diceritakan dulu sebenarnya apa sih situasi yang paling membebani kamu saat ini? Jadi hari ini tuh aku ngerasa capek banget gitu, kayak udah beberapa minggu yang lalu dan hari ini juga saya tuh nggak nyembuh sama sekali tugas, apalagi tugas mentoring gitu, kayak rasanya tuh berat banget dan juga di rumah itu ada masalah juga tuh. Oke, jadi kamu merasa kelelahan karena tugas-tugas itu jadi numpuk. Terus ditambah lagi ada situasi masalah keluarga seperti itu. Iya Bu, saya tuh merasa semuanya dari satu perilaku yang salah dan juga saya tuh nggak tahu harus bagaimana memulainya lagi. Oke, jadi situasi yang kayak gitu pasti melelahkan ya buat kamu ya. Dan sekarang kita coba lihat pelan-pelan ya. Iya Bu. Misalkan kamu ada tugas untuk penting harus dikerjakan. Apa sih pikiran yang pertama kali muncul ketika ada tugas yang kalian kerjakan? Aduh, ini tuh kayak berat banget, ini pasti susah dan aku tuh pasti nggak bakal bisa ngerjain tugas ini. Itu berarti yang saya rasakan ketika ada tugas yang muncul. Iya Bu, kayak gitu terus setiap mau ngerjain tugas mentoring. Berarti ketika pikiran itu muncul, apa sih rasanya, apa yang Pak Sally rasakan? Sebelum ngerjain tugas itu saya nggak sampai cemas gitu loh, terus kayak lesu, terus juga kayak saya tuh gak bakal sanggup untuk ngerjain tugas ini gitu. Oke, setelah misalnya kamu tadi merasa lesu, lelah, ada cemasnya gitu ya. Apa yang terjadi di perilaku Mbak Sally saat itu? Di situ kan saya merasa cemas ya Bu. Di situ saya tuh nggak mau buka laptop Bu, apalagi kalau file buka file apa itu saya nggak mau. Terus saya akhirnya udah nggak takut dulu tugasnya. Berarti Mbak Sally ada pikiran saya nggak bisa gitu ya. Iya, Sampai Mbak Sally nggak buka laptop, sampai nggak buka file laptopnya. Jadi seperti itu situasinya. iya kayak gitu. Oke, jadi itu akhirnya membuat Mbak Sally cemas dan tambah menunda tugas ya. Iya kayak gitu terus. Oke, sekarang misalnya pikiran-pikiran itu tuh bisa berbicara ya. Kira-kira apa yang bakal dia katakan, pikiran tersebut katakan kepada Mbak Sally? Kayaknya kalau bisa ngomong pasti bakal ngomong, kamu tuh bakal gagal sayang, terus juga kalau misalnya kamu itu bakal ketinggalan jauh sama teman-teman kamu, dan juga kamu tuh percuma kalau memulai ada sudah mulai gitu. Oke, jadi pikiran tersebut tuh terdengar kuat sekali ya. Dan apakah pikiran tersebut itu selalu muncul ketika Mbak Sally membuka laptop, membuka file itu sebenarnya? Itu selalu dulu kayak hampir setiap saat mau buka film itu. Oke, sekarang kita cek sama-sama ya. Apakah ada bukti jelas bahwa kalau kamu gagal, misalnya mulai dengan sekarang ini, apakah sudah jelas kamu akan gagal? Sebenarnya nggak ada sih Bu, kayak belum ada bukti yang jelas kalau bisa itu sebuah kegagalan. Tapi di sini saya cuma merasa kayak nggak sanggup aja Bu. Nah, oke. Rasa nggak sanggup itu muncul karena kamu lagi capek, karena kamu lagi kelelahan gitu ya. Jadi rasa nggak sanggup yang tadi Mbak Sally rasakan itu tuh bukan berarti Mbak Sally tuh nggak sanggup buat ngerjain itu, buat ngerjain metode dan apalagi nggak mampu. Sebenarnya nggak sama sekali ya. Jadi bukan berarti kalau misalkan Mbak Sally nggak sanggup, Mbak Sally nggak mampu secara akademik. Gimana menurut Mbak Sally, kayak gitu atau?
Iya sih Bu, mungkin karena saya terlalu menakut-nakuti diri saya dengan kegagalan, makanya saya seperti itu. Oke, jadi ketika mentopen ini, apakah Mbak Sel salah satunya yang tinggal atau mungkin ada teman-teman lain nih yang masih belum mengerjakan atau masih progresnya belum jauh gitu? Kayaknya aku nggak sih Bu, soalnya banyak teman-teman aku yang kayak pasang status WhatsApp itu kayak satu aja belum dimulai, baru di ACC FDM-nya aja gitu. Oke, nah pikiran yang tadi Mbak Sel sudah tertinggal jauh itu berarti nggak valid ya, dan itu nggak sepenuhnya akurat, beneran atau enggak? Iya juga sih Bu. Oke, jadi misal kamu Mbak Sally ya melihat teman kamu yang tadi kak status WhatsApp dan ternyata dia lagi kesulitan nih dalam mengerjakan developer. Apakah Mbak Sally menganggap kalau misalnya orang yang sedang kesulitan mengerjakan metode itu pasti gagal? Enggak sih Bu, saya malah kasih Bu. Nah, itu juga mungkin yang orang lain lihat dari Mbak Sally. Jadi itu tuh nggak sepenuhnya merasa gagal, tapi bisa jadi memahami situasi tersebut gitu. Mungkin benar ya Bu apa yang dikatakan dari situ. Oke, sekarang kita coba buat pikiran yang baru, buat menolong pikiran dari Mbak Sally dan bisa mulai bergerak ya. Jadi Ibu mau tanya nih, kalimat apa yang biasanya Mbak Sally katakan pada diri Mbak Sally sendiri ketika mulai nih tugas yang mulai berat, atau tadi misalkan tugas metode nih berat banget tadi katanya, apa kalimat yang bisa Mbak Sally katakan pada diri sendiri? Yang bisa saya katakan biasanya tuh saya pasti bisa walaupun sedikit demi sedikit Bu. Oke, itu ada yang bagus ya Mbak Sally. Jadi memang kita harus mulai dari hal kecil dulu nggak apa-apa sebelum kita ke hal yang besar. Selain itu ada nggak kalimat lain? Semuanya itu nggak harus memang. Oke, itu juga kalimat yang bagus sekali ya. Jadi memang kalimat-kalimat tersebut itu juga bisa membantu ketika Mbak Sally sedang merasakan tadi kelelahan ataupun merasa tidak sanggup gitu ya. Gimana kalau misalkan dua kalimat tadi kita gabungkan jadi pikiran yang membuat kata-kata alternatif sebenarnya. Oke, jadi dari dua kalimat itu bisa digabung. Yang pertama, saya bisa memulai dari hal-hal kecil, dan juga saya nggak harus sempurna dalam segala hal. Seperti itu. Boleh Mbak Sally nambahkan lagi? Saya bisa mulai dari kecil dan itu tidak harus sempurna dulu. Oke, itu lebih bagus ya, lebih simpel ya. Oke, sekarang supaya pikiran Mbak Sally ini, pikiran yang tadi saya harus memulai dari hal kecil dulu, dan saya nggak harus melakukan hal ini, itu biar makin kuat, kita butuh langkah kecil yang Mbak Sally lakukan. Jadi kita cari tahu dulu bagian mana yang menurut Mbak Sally paling mudah untuk dikerjakan bagian metode. Bab awal sih Bu. Bab awal, oke. Kalau misalkan bab awal nih, gimana kita mulai dengan besok dengan 15 menit aja, 15 menit ada dalam sehari. Mbak Sally mulai buka laptop, membuka filenya, dan mulai menambahkan paragraf di bab awal tersebut. Ya Bu, besok saya akan mencoba. Oke, setelah tadi 15 menit ya. Setelah 15 menit tadi Mbak Sally bisa selesai udah, atau kalau kuat belum sanggup Mbak Sally bisa lanjut itu ke paragraf-paragraf yang selanjutnya. Jadi sekarang kita itu fokusnya ke langkah kecil aja, tapi tetap realistis dan tetap dikerjakan sama Mbak Sally. Iya Bu. Oke, jadi untuk besok, kita mulai besok ya. Jadi rencananya itu yang hari pertama kita akan mulai dengan 15 menit aja buat membuka file,
membuka laptop dan juga mulai mengerjakan bab awal. Oke. Setelah itu di hari kedua Mbak Sally bisa tambah lagi 15 menit, mungkin bisa 10 menit atau mungkin bisa juga 20 menit. Tuh setelah itu Mbak Sally di hari ketiga itu bisa melanjutin mulai dari 15 menit lagi atau mungkin bisa bertambah dengan 20 menit buat menambah paragraf-paragraf yang ada di bab selanjutnya. Seperti itu. Kayak gitu Mbak Sally bisa coba kan? Bisa Bu, tapi gimana kalau misal hari-hari selanjutnya saya itu malas Bu? Kalau misalnya Mbak Sally ngerasa males di hari selanjutnya setelah hari ketiga udah selesai, hari keempatnya males gitu ya, Mbak Sally bisa terapkan kata-kata yang lagi di awal, kata-kata yang bisa memberikan semangat yang seperti yang tadi bahwa saya itu bisa dan saya boleh melakukan dari hal kecil dulu dan semuanya tidak harus sempurna hari ini. Mbak Sally bisa memulai kata-kata itu dan juga sambil mulai latihan pernapasan biar nafasnya teratur dan juga nanti waktunya tidak stres seperti Iya Bu, saya akan coba. Oke, jadi kita hari ini nemuin beberapa pikiran yang tadi Mbak Sally di awal tuh saya gampang bisa, terus saya sudah terlalu jauh dari teman-teman saya, terus yang tadi percuma lah mulai kenapa orang teman saya sudah mulai lebih dulu gitu ya, jadi rasanya nggak sanggup gitu ya. Dan pikiran-pikiran itu membuat Mbak Sally jadi cemas, jadi lelah, dan juga jadi malah menghindari dari tugas tersebut gitu. Sekarang kita mengganti pikiran-pikiran yang tadi saya nggak bisa, saya udah terlalu jauh, itu jadi pikiran yang berbeda gitu ya. Jadi kita switch pikiran-pikiran tersebut, jadi saya bisa mulai dari hal kecil dulu dan juga saya tidak harus sempurna hari ini. Oke, Mbak Sally bisa ulangi perkataan saya tadi yang tadi Mbak Sally sudah katakan. Saya bisa mulai sedikit demi sedikit dan tidak harus sempurna. Oke, jadi kita ada tugas. Mbak Sally akan saya kasih tugas buat pertemuan besok. Jadi di hari pertama yang tadi Mbak Sally harus mengerjakan 15 menit saja dari 24 jam dan juga misalnya boleh nih setiap hari 15 menit atau mungkin boleh dalam seminggu 3 kali atau 4 kali gitu ya. Yang penting Mbak Sally selalu rutin walaupun 15 menit nggak apa-apa. Yang kedua, tugasnya itu catat nih. Misal ada pikiran-pikiran yang tadi kayak saya nggak bakal bisa, aduh saya kayaknya udah terlalu jauh. Catat kapan pikiran-pikiran tersebut itu muncul ya. Catat sama Mbak Sally, terus nanti ditulis kata-kata alternatifnya tadi apa? Saya pasti bisa mulai sedikit demi sedikit dan tidak terus. Oke, itu yang menjadi alternatif pengganti dari pikiran ketika ada pikiran saya nggak bisa, saya udah terlalu jauh, teman-teman sudah terlalu jauh gitu ya. Dan Mbak Sally itu bisa mengevaluasi perasaan Mbak Sally ketika sebelum ataupun sesudah ketika melakukan langkah kecil itu gitu ya. Iya Bu, boleh itu rasanya udah mencintai jam lagi. Oke, jadi gimana perasaan Mbak Sally setelah menggunakan link ini? Lebih tenang Bu, karena nggak sendirian dan juga kayak mendapatkan ide baru kerjakan tugas walaupun dimulai dari menulis ide pertama. Oke, jadi yang Mbak Sally lakukan itu mengganti pikiran yang tadi Mbak Sally rasakan itu jadi alternatif pikiran yang kita buat tadi ya. Saya udah harus, nah seperti itu. Dan juga saya harap Mbak Sally
mulai dari ini juga bisa melakukan langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sampaikan seperti itu ya. Dan nanti kita akan tahu bagaimana progresnya untuk minggu depan. Gimana? Iya Bu, terima kasih. Saya sudah merasa tergabung. Oke, jadi terima kasih ya karena Miss Ellie sudah berani datang ke sini dan juga bisa menyampaikan perasaannya. Dan mungkin kita akan mengakhiri sesi ini dengan berdoa. Mbak Sally bisa berdoa dengan tenang agar nantinya Mbak Sally dimudahkan dalam menjalankan ini. Mana? Iya Bu. Oke, sekarang berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, mungkin apakah ada yang ditanyakan lagi dari Miss Sally? Tidak ada Bu. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita akan cukupkan sesi kali ini. Mbak Sally bisa datang ke sesi selanjutnya agar Mbak Sally tahu progres dari teman Mbak Sally seperti apa dan kita sama-sama memperbaikinya. Seperti itu ya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Miss Sally.